Perkenalkan, nama saya Feby Grace dengan NIM D011946 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelas B, FISIP UNS. Saya Nani Marosida dengan NIM D011952 dari Prodi Administrasi Negara B, FISIP UNS. Halo semuanya, perkenalkan, saya Isma Fatima, NIM D011960 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, kelas B, FISIP UNS. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Jasim Wicaksongko dengan NIM D011971 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, kelas B, FISIP UNS. Saya Muhammad Abdul Haki, NIM D011973 dari Prodi AN 19B, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNS. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu coronavirus. Yang di dalamnya itu mencakup penjelasan secara umum tentang virus corona, kemudian pelaksanaan PSBB di Provinsi Riau. Yang kedua yaitu rumusan masalah dan hipotesis, dan yang ketiga yaitu uji hipotesis dan kesimpulan. Jadi, apa sih itu virus corona? Virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Biasanya pada manusia, virus ini menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan, mulai dari flu ringan hingga penyakit lain yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona dapat menular melalui satu orang ke orang lain melalui percikan pernafasan. Percikan ini dihasilkan saat batuk, bersin, dan pernafasan normal. Selain itu, menyentuh benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah dapat menjadi penyebab manusia tertular dengan virus corona. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan ini, Indonesia telah tertular oleh virus corona. Katanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, ada beberapa cara pencegahan agar kita tidak terpapar virus corona. Di antaranya yaitu sering mencuci tangan dengan sabun, kemudian menutup mulut kita pada saat kita batuk, dan menjaga jarak dengan orang lain, dan pemantauan isolasi diri untuk orang yang mencurigai atau dicurigai terinfeksi virus corona. Kemudian pembatasan perjalanan, karantina, pengadaan jam malam, pembatalan dan penundaan acara, penutupan fasilitas, dan lain sebagainya. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Teman-teman tahu nggak sih apa pengertian PSBB itu, dan tujuan diberlakukan PSBB itu untuk apa? Ya, jadi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah karantina wilayah kesehatan yang diberlakukan per daerah di Indonesia sebagai pembatasan kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi terinfeksinya virus corona. Nah, kebijakan PSBB ini juga berlaku di Provinsi Riau. Data pemantauan COVID-19 tersebut ada pada web m.antrianfarm.com. Bisa dicek. Pelaksanaan PSBB di Riau sendiri itu dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020. Padahal kasus COVID-19 di Riau itu pertama kali muncul pada tanggal 18 Maret 2020, 2 bulan sebelum diadakannya PSBB. Mengapa uji ini dilakukan? Uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kasus COVID-19 di Provinsi Riau sebelum dan setelah PSBB. Mari kita lihat data berikut ini. Nah, di dalam slide ini terdapat dua data, yakni data kasus positif harian dan data akumulasi kasus positif. Untuk kasus positif hariannya sendiri, rata-ratanya adalah 1,43, standar errornya 0,23, mediannya 1, modenya 0, standard deviationnya 2,1, sample variance-nya 4,44, kurtosisnya 1,94, squeeze-nya
1,66, range-nya 8, minimumnya 0, maksimumnya 8, sum-nya 118, count-nya 82, largest 8, smallest 0, dan confidence level 95%-nya adalah 0,463. Sedangkan dalam data akumulasi kasus positif hariannya, rata-ratanya adalah 52,8, standard error-nya 4,78, mediannya 39,5, modenya 2, standard deviation-nya 43,3, sample variance-nya 1878,23, kurtosisnya min 1,48, squamous-nya 0,31, range-nya 117, minimum 1, maksimum 118, sum-nya 4.330, count-nya 82, largest-nya 118, smallest 1, dan confidence level 95% adalah 9,52. Pada grafik akumulasi kasus COVID-19 di Pulau Riau menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di Pulau Riau masih mengalami kenaikan hingga data terakhir yang kami ambil. Dan grafik harian kasus COVID-19 di Pulau Riau menunjukkan bahwa hari ke-48 dan hari ke-55 merupakan hari di mana kasus COVID-19 mengalami kenaikan paling tinggi di Pulau Riau, serta tidak adanya penambahan kasus baru di Pulau Riau paling lama adalah selama 10 hari. Beberapa juga rumusan masalah yang kami peroleh, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan COVID-19 di Provinsi Riau, dan yang kedua, bagaimana perbandingan kasus positif COVID-19 sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan PSBB di Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan COVID-19 di Provinsi Riau dan juga untuk mengetahui seberapa efektif dan signifikan kebijakan PSBB dalam penanggulangan COVID-19 di Provinsi Riau. Terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Hipotesis nol, tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap penambahan kasus positif COVID-19 sebelum dan sesudah PSBB di Provinsi Riau. Sedangkan hipotesis alternatif, ada perbedaan yang signifikan terhadap penambahan kasus COVID-19 sebelum dan sesudah PSBB di Provinsi Riau. Kita mulai dari pengujian hipotesis. Yang pertama adalah menguji normalitas data. Skewness yang kita dapat ketahui sebelum PSBB adalah 1,533 dan sesudah PSBB adalah 2,169. Sedangkan kurtosisnya sebelum PSBB 1,565 dan sesudah PSBB 3,907. Oleh karena itu, kami memanfaatkan data tersebut untuk dianalisis dan diinterpretasikan, serta dikorelasikan sebagai salah satu wujud pemahaman kami selaku mahasiswa yang bisa menjadi teladan dan memberikan informasi mengenai hasil penelitian kami supaya dapat dimengerti masyarakat luas. Sebelum melakukan pengujian, kami mencari skewness dan kurtosis dari data yang telah kami input untuk mengetahui normalitas data tersebut. Setelah mendapatkan hasil data kami normal, kami melakukan uji t-test to sample assuming unique variance. Sehingga pertama-tama kami menampilkan data penambahan harian kasus positif sebelum dan sesudah PSBB. Lalu kami asumsikan bahwa alfa 0,05 dan kami melakukan pengujian terhadap dua data. Setelah melalui prosedur perhitungan menggunakan t-test, kami memperoleh hasil P-hitung atau probabilitas hitung yang lebih besar dari alfa 0,05, sehingga hipotesis 0 tidak bisa ditolak. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap penambahan kasus COVID-19 antara sebelum dan sesudah PSBB di Provinsi Riau. Dengan kata lain, setelah diterapkannya PSBB di Provinsi Riau, penambahan kasus harian positif COVID-19 lebih lama dibandingkan dengan sebelum diterapkannya PSBB. Sekian dari saya. Sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perhitungan dan mengambil kesimpulan. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Jauhi kerumunan dan tetap jaga jarak. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus sayangi yang kalian. Mari kita bersatu.
Mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Satu melawan corona. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Stay safe semua, tetap patuhi protokol kesehatan.